Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang teknik pengendalian gulma. Di sini saya sebagai moderator, saya Agus Rizkianto dengan NIM 133200041. Saya Jalan Putri Maharani dengan NIM 133200006. Saya Febrila Dimiati Putri dengan NIM 133320007. Saya Siti Rahmalina, NIM. Saya Regina Safrida Sakamaura, NIM 133200028. Saya Nadira Julia Purnamawati, NIM 1332038. Saya Fernandita Tanisya Amalia dengan NIM 133200042. Pendahuluan. Gulma adalah tumbuhan yang keberadaannya di lahan pertanian tidak diinginkan karena dapat menurunkan hasil tanaman budidaya. Kerugian yang ditimbulkan oleh gulma adalah penurunan hasil pertanian akibat persaingan dalam perolehan air, unsur hara, dan tempat hidup. Penurunan kualitas hasil, menjadi inang, hama, dan penyakit, membuat tanaman keracunan akibat senyawa racun, atau alelopati. Keberadaan gulma di areal budidaya, mulai di pembibitan dan lahan penanaman, telah menyebabkan kerugian sehingga perlu dilakukan pengendalian. Pengendalian gulma pada prinsipnya merupakan usaha untuk meningkatkan daya saing tanaman pokok dan melemahkan daya saing gulma. Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan beberapa teknik seperti teknik pengendalian secara mekanis, biologi atau hayati, kimiawi, kultur teknis, dan pengendalian terpadu. Pengendalian gulma secara mekanik. Pengendalian gulma dengan cara ini hanya mengandalkan kekuatan fisik atau mekanik, baik dengan tangan biasa, alat sederhana, maupun alat berat. Pengendalian gulma secara mekanik. Pengendalian gulma secara mekanik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 1. Pencabutan dengan tangan atau disebut dengan tangan. Cara ini sangat praktis dan efisien dan mudah jika diterapkan pada suatu area yang tidak luas. 2. Bajak tangan. 3. Pengolahan tanah. 4. Penggenangan air. Penggenangan dibatasi dengan galangan dengan tinggi 15-25 cm selama 2-8 minggu. Penggenangan dapat berhasil dengan memuaskan bila ketinggian air tidak menyebabkan pertumbuhan baru. 5. Panas. Suhu tinggi menyebabkan panas sehingga dapat mengoagulasikan protoplasma dan mengurangi kerja enzim. 6. Pembubuhan mulsa. Pemakaian mulsa bertujuan untuk menghalangi sampainya cahaya matahari pada gulma dan menghalangi pertumbuhan bagian atas hingga pemakaian mulsa dapat mengendalikan gulma. Pengendalian gulma secara kultur teknis. Tindakan atau cara pengendalian gulma dengan memperhatikan segi ekologis atau keadaan lingkungan tanaman budidaya dengan gulma. Tujuan dari metode ini yaitu menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman dapat bersaing dengan gulma. Pengendalian gulma secara kultur teknis. Metode pengendalian kultur teknis merupakan cara pengendalian gulma dengan menggunakan praktik-praktik budidaya, antara lain: 1. Penanaman jenis tanaman yang cocok dengan kondisi tanah. 2. Penanaman rapat agar tajuk tanaman segera menutup ruang kosong. 3. Penutupan yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan tanaman sehingga
mempertinggi daya saing tanaman terhadap gulma. Yang keempat, pengaturan waktu tanaman dengan membiarkan gulma tumbuh terlebih dahulu, kemudian dikendalikan dengan praktik budidaya tertentu. Yang kelima, penggunaan tanaman pesaing yang tumbuh cepat dan berkanopi lebar sehingga memberi naungan dengan cepat pada daerah di bawahnya. Yang keenam, penggunaan tanaman pesaing yang tumbuh cepat dan berkanopi lebar sehingga memberi naungan dengan cepat pada daerah di bawahnya. Selanjutnya, pengolahan tanah atau land preparation. Pengolahan tanah sendiri merupakan salah satu cara pengendalian gulma secara kultur teknis. Pengolahan tanah yang tepat akan menyediakan media tumbuh yang baik bagi tanaman dan mematikan gulma yang sudah tumbuh serta menumbuhkan biji-biji gulma yang dorman. Selain itu, pengolahan tanah dapat mencegah perkembangan resistensi populasi gulma terhadap herbisida, mengurangi ketergantungan terhadap herbisida, dan menunda atau mencegah peningkatan spesies gulma tahunan yang sering menyertai dan timbul bersama dengan pengolahan konservasi. Pada saat penggunaan herbisida diminimalkan atau dikurangi. Pengolahan tanah setelah tanaman diperlakukan untuk mengendalikan gulma. Yang kedua ada pengaturan pola dan jarak tanam atau crop density. Pengaturan jarak tanaman ditujukan untuk memposisikan tanaman dalam keadaan berkompetisi minimal antara sesamanya sehingga dapat memanfaatkan unsur hara dan cahaya sebaik-baiknya dan tanaman mampu bersaing dengan gulma. Jarak tanam akan mempengaruhi intensitas sinar matahari untuk mencapai bagian yang mempengaruhi fotosintesis pada tanaman, termasuk gulma. Jarak tanaman yang terlalu lebar dapat memberikan keleluasaan bagi gulma untuk tumbuh dan berkembang pada barisan tanaman. Sedangkan jarak tanaman yang terlalu rapat akan mampu menekan gulma tetapi akan mempengaruhi produksi untuk tanaman tertentu karena dapat mengakibatkan kompetisi intraspesifik. Selanjutnya ada pergiliran tanaman atau crop rotation. Pergiliran tanaman sendiri, gulma spesies tertentu secara ekologis dapat tumbuh dengan baik pada daerah budidaya dengan jenis tanaman tertentu dan mendominasi daerah pertanaman budidaya. Pergiliran tanaman secara ekologis dapat mencegah adanya dominasi spesies gulma atau kelompok gulma tertentu pada daerah pertanaman budidaya. Pola tanam berpengaruh terhadap komposisi gulma. Selanjutnya ada penyiangan atau weeding. Penyiangan gulma merupakan tindakan pengelolaan gulma yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan adanya kompetisi antara gulma dengan tanaman budidaya. Penyiangan gulma didasarkan pada fase penyiangan gulma didasarkan pada fase pertumbuhan gulma. Penyiangan yang tepat baiknya dilakukan pada saat pertumbuhan aktif dari gulma. Penyiangan yang dilakukan sebelum gulma memasuki fase generatif dapat mencegah perkembangan dan penyebaran gulma melalui biji dan juga mencegah penambahan biji gulma dalam tanah. Selanjutnya ada penggunaan tanaman penutup tanah atau legume cover crop LCC. Nah, tanaman penutup tanah yang biasa digunakan adalah jenis tanaman kacang-kacangan atau leguminosae karena pertumbuhan tajuk cepat sehingga cepat menutup permukaan dan dapat digunakan sebagai pupuk hijau sehingga menyuburkan tanah dan mencegah terjadinya erosi. Selanjutnya ada penggenangan. Pengendalian gulma dengan cara penggenangan biasa dilakukan di areal persawahan untuk menekan pertumbuhan gulma. Pada beberapa jenis gulma yang sensitif tidak tahan terhadap kondisi anaerob akibat penggenangan sehingga dapat membatasi perkecambahan dan pertumbuhan gulma. Selanjutnya.
Selanjutnya, pengendalian gulma secara hayati. Pengendalian cara biologi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk menurunkan populasi dari suatu jenis gulma pada suatu kawasan dengan menggunakan agen hayati atau biological control agents. Beberapa syarat pengendalian gulma secara biologi. Yang pertama, aktivitas dan penyebaran musuh alami dapat diatur dan dikuasai. Harus monofag dan tidak terdapat inang alternatif yang berupa tanaman budidaya. Yang kedua, mencakup areal yang luas. Dan yang ketiga yaitu aman dalam pengaplikasiannya. Upaya yang dilakukan dalam pengendalian ini yaitu dengan cara memasukkan ke dalamnya suatu organisme hidup atau virus yang dapat membasmi gulma yang tumbuh pada suatu kawasan tersebut. Secara umum ada 3 pendekatan yang dilakukan, yakni dengan menggunakan organisme selektif, yaitu dengan menggunakan organisme untuk menyerang atau memakan salah satu atau hanya beberapa gulma yang tumbuh. Yang kedua ada menggunakan organisme yang tidak selektif, yaitu dengan menggunakan organisme yang menyerang atau memakan seluruh gulma yang tumbuh. Dan yang ketiga, menggunakan jenis tanaman kompetitor. Pengendalian gulma secara kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi merupakan pengendalian dengan mengenakan bahan-bahan kimia, baik berupa cairan maupun padatan kepada bagian-bagian tanaman. Bahan-bahan atau obat-obatan tersebut disemprotkan dengan merang sebagai alat tradisional atau dengan alat penyemprot atau sprayer dan alat berdebu atau duster. Bahan kimia yang tepat untuk mengendalikan gulma adalah menggunakan herbisida. Selanjutnya, yaitu bahan kimia yang tepat untuk mengendalikan gulma adalah menggunakan herbisida. Berdasarkan waktu aplikasi, herbisida dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu pratanam, yang penyemprotannya itu dilakukan pada permukaan lahan sebelum tanam. Yang kedua, pratumbuh, penyemprotan herbisida digunakan sebelum gulma dan tanaman tumbuh. Dan yang ketiga, yaitu aplikasi pasca tumbuh, adalah herbisida yang diberikan setelah gulma dan tanaman tumbuh. Selanjutnya, berdasarkan selektivitasnya, herbisida dibagi menjadi 2. Yang pertama, herbisida selektif jika herbisida dapat memberantas jenis gulma tertentu. Dan yang kedua, yaitu herbisida tidak selektif jika herbisida ini dapat mematikan gulma maupun tanamannya. Berdasarkan pergerakan dalam tanaman, diketahui ada 3 macam herbisida. Yang pertama, herbisida kontak. Herbisida bersifat kontak karena bekerja pada bagian yang terkena semprot saja, misalnya daun. Yang kedua, herbisida sistemik. Herbisida sistemik bekerja dengan cara ditranslokasikan dalam jaringan tanaman dan mematikan jaringan sasarannya, misalnya titik tumbuh dan akar. Dan yang ketiga, herbisida kontak sistemik. Dapat bekerja melalui kedua cara tersebut. Pengendalian gulma terpadu. Pengendalian gulma terpadu atau PGT adalah sistem pengendalian gulma dengan memadukan semua cara pengendalian gulma, baik secara langsung seperti manual, mekanis, dan kimiawi, maupun secara tidak langsung seperti penyiapan lahan, cara tanam, air, irigasi, varietas, dan rotasi tanaman. Menurut Kolit tahun 2015, pengendalian gulma terpadu yang efektif dan efisien dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memadukan semua faktor penting. Yang kedua, melakukan pengawasan, pelaksanaan, dan pemilihan bahan dan peralatan yang tepat. Yang ketiga, pengelolaan gulma dalam jangka panjang yang memerlukan berbagai cara pengendalian agar memberikan hasil yang baik. Dan yang keempat, pengendalian yang memberikan hasil yang baik.
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan mohon dipertanyakan di WA Group. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.